Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Rahmah, NIM 2024 10 10 10 83 dari Program Studi Sistem Informasi kelas Data Mining C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan di dalam modul 1 Praktikum Data Mining dengan materinya yaitu mengenai manipulasi array menggunakan NumPy. Oke, ini soal yang diberikan yaitu yang di bold. Oke, langsung saja. Saya akan memulai pembahasannya dari perintah soal yang pertama, yaitu kode yang 1F. Karena ini bold 1F. Oke. Buatlah array 2D berikut menggunakan NumPy, yang mana di sini sudah disediakan angka-angkanya di dalam tabel. Oke. Maaf, hapus. Yang pertama, kita terlebih dahulu menuliskan library importnya. Import NumPy-nya SNP. Penggunaan S di sini itu artinya kita menggantikan pemanggilan NumPy dengan prefix NP untuk proses berikutnya. Lalu deklarasikan variabel ARR sama dengan np.array yang mana isinya adalah angka-angka yang berada di dalam tabel ini, yang berada di soal pada modul 445, 764, 974, 637. Nah, lalu setelah itu kita tinggal menuliskan perintah print ARR untuk menampilkan hasil atau output dari angka-angka yang ada di dalam array-nya ini. Di hasilnya seperti ini. Kita hanya nge-print saja seperti biasa. Oke, lalu selanjutnya kembali kepada modul. Nah, kode 1 yang selanjutnya adalah yang G. Buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Oke, ini diberikan 3 matriks tersebut, ada 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, dan 813. Oke, ini langsung saja. Seperti tadi, kita import dulu library-nya, NumPy SNP, terus kita deklarasikan variabel ARR-nya sama dengan np.array, lalu kasih angka-angka yang pada modul tadi, dan jangan lupa kita berikan perintah print untuk menampilkan hasil atau output dari angka-angka yang ada. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan array 2 dimensi dan 3 dimensi. Array 2 dimensi yaitu array yang memiliki satu buah baris atau kolom dan digambarkan sebagai sebuah matriks atau bentuk grid. Nah, sedangkan array 3 dimensi yaitu array yang memiliki baris, kolom, dan ukuran yang lebih banyak daripada array 2 dimensi. Atau gampangnya, kita bisa menentukan jenis array ini dengan melihat kolom sikunya. Nah, apabila ada 2 kolom siku, berarti dia array 2 dimensi. Dan apabila dia ada 3 kolom sikunya, berarti dia array 3 dimensi. Oke, balik lagi ke soal selanjutnya, yaitu pada kode 2, yang D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, ini ada 1882, 8212, 10, 147, 1478, 8234. Nah, seperti biasa, kita import lagi NumPy SNP-nya, deklarasi variabel ARR sama dengan np.array, tadi angka-angka yang udah ada di modul, lalu kasih perintah print array sebelum operasi penjumlahan. Jadi ini maksudnya buat nampilin perubahan sebelum dan sesudahnya. Lalu
Nah, jadi pada baris yang ganjil itu, pada indeks ke-1 dan ke-3 yang ditambahkan 1. Dia bilang katanya baris yang ganjilnya itu ditambah 1, dan yang pada kolom genap itu ditambah 2. Jadi baris ganjilnya karena indeks yang dimulai dari angka 0, jadi baris 1 ini yang 8212, lalu yang baris selanjutnya ganjil itu baris ketiganya 1478. Nah, kayak ini fungsinya ARR 1 lompat 2 indeks terus ditambah 1. Jadi kayak yang tadi dijelasin itu, yang ditambah 1 nanti ini indeks 1 sama 3 aja. Karena tadi 1 lompat 2. Karena kan buat ke ganjil kan lompat 2. Nah, kalau yang paling atas ini adalah indeks 0. Jadi indeks 0 ini masuknya ke kolom maksudnya ke dalam barisan genap. Lalu lanjut pada kolom yang genap ini katanya diminta ditambahin 2. Nah, kolom genap ini yaitu indeks ke-0 dan ke-2. Sama, kolom juga mulainya ada indeksnya dari 0. Jadi kolomnya ada 0, kolom ke-1, kolom ke-2, dan kolom ke-3. Di mana kolom genapnya dia diminta tambah 2. Jadi kolom ini 1, kolom 0 maksud saya. Lalu selanjutnya ada kolom 2. Itu pada soalnya diminta untuk ditambah 2. Nah, jadi enggak semuanya. Makanya kenapa ini ARR kurung siku titik 2, terus 0 dan ke-2. Ini ditambahin 2. Jadi yang pada kolom genapnya itu nanti ditambahin 2 saja. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Sebelum operasi penjumlahannya sesuai dengan ini untuk memudahkan saya dalam mengerjakannya, ini saya berikan warna merah pada angka yang berubah. Jadi pada tabel-tabel yang berubah ini kan tadi kolom genapnya, lalu ada baris ganjilnya. Nah, jadi bagian yang berubahnya ini yang semulanya 1 di sini itu menjadi 3. Lalu yang di sini semulanya 8, karena di kolom kedua dia berubah menjadi 10. Nah, yang ada di kolom keduanya seperti yang 11, maksud saya 8 di sini, dia ada di kolom genap maupun ada di baris ganjil, sehingga baris ganjil tadi memiliki jatah untuk ditambahkan 1, lalu kolom genap itu ditambahkan 2, sehingga 8 ditambahin 1 dan ditambah 2 juga, menjadi hasilnya 11. Oke, untuk selanjutnya, kode nomor 2, kode E-nya, baliklah sumbu Z array 3D berikut. Nah, di sini juga sudah disediakan angka-angkanya. Jadi kita umpamakan matriks ini adalah matriks X, matriks Y, dan matriks Z. Dan dimintanya itu ini kalau dibalik, urutannya bukan lagi matriks X, Y, Z, melainkan Z, Y, X. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal berikan perintah seperti ini saja. Ini perintah for I in range len ARR min1, ini kenapa kayak gini? Ini supaya nanti hasil outputnya itu urutan printnya berbalik.
lalu kita print. Nah, seperti ini. Array sebelum prosesnya 7, 8, 5, 4, 7, 7, lalu 7, 1, 9, 5, 4, 10, 2, 1, 2, 9, 8, 5, 3, 7, 3, 4, 9, 9, 2, 9, 3, 2, 4, 8, 1, 6, 6, 8, 1, 3. Nah, karena dia mintanya tadi adalah baliklah posisinya yang tadinya dia jadi terakhir, si matriks Z terakhir diubah jadi ke yang pertamanya. Sehingga resolusi prosesnya itu yang terakhirnya ini. Nah, 2, 9, 3, 2, 4, 8, 1, 6, 6, 8, 1, 3. Itu menjadi matriks pertama yang disebutkannya, kemudian yang keduanya si Y ini jadi kedua, lalu yang si X-nya tadi menjadi yang terakhir, 7, 8, 5, 4, 7, 7, 7, 1, 9, dan 5, 4, 10. Oke, lalu selanjutnya ubahlah array pada soal E menjadi array 2D berukuran 6 kali 6. Ini gunakan perintah reshape. Oke, kita menggunakan soal yang sama, yaitu tadi. Nah, yang tadi ini, seperti biasa kita melakukan print array sebelum prosesnya, di mana matriks pada soalnya, dan kemudian dia minta perintah reshape, dan berukurannya 6 kali 6, sehingga deklarasi ARR-nya lagi, np.reshape, karena diminta perintahnya untuk reshape, lalu dia mintanya ukurannya 6 kali 6, sehingga kita masukkannya ARR 6,6. Lalu ini dia arraynya yang sudah diproses. Ini jadinya seperti ini. Digabung, dibarengin gitu. Nah, ini 7, 8, 5, 4, 7, 7 jadi satu baris. 7, 1, 9, 5, 4, 10 jadi satu baris. Begitupun selanjutnya dan seterusnya. 1, 2, 9, 8, 5, 3, 7, 3, 4, 9, 9, 2, 9, 3, 2, 4, 8 jadi sebaris. 1, 6, 6, 8, 1, 3. Oke, lalu selanjutnya kita ke soal terakhir. Soal nomor kode 3, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, ini diminta diubah matriks sebelah kiri ini menjadi di sebelah kanan. Nah, jadi yang diinginkannya itu, kalau dilihat ini, baris ke 1, 2, 3-nya ini adalah menjadi baris ke 4, 5, 6 di matriks yang di sebelah kanan. Jadi baris 1, 2, 3 di sebelah kiri, jadi baris ke 4, 5, 6 di sebelah matriks yang sebelah kanannya. Nah, kalau dilihat ini, pada matriks yang kanan, kolom yang 1, 2-nya menjadi kolom 3, 4, dan sebaliknya. Nah, di sini pengerjaannya, saya menggunakan variabel A. Nah, ini variabel A di sini sebagai penampung array di mana yang di dalam kurung siku ini adalah 3 baris pertamanya, sehingga ARR kurung siku titik 23 lalu titik 2 kurung siku dot copy. Nah, ini kenapa kurung titik 2-nya ada di depan 3, yaitu saya mengambil 3 baris pertamanya, makanya titik 2-nya ada di depan angka 3-nya. Lalu kenapa yang titik 2 saja? Titik 2 saja ini maksudnya tidak ada batasan angkanya. Jadi cukup ditulis titik 2 saja, dan 3 baris di awal dan semua kolom ini kita copy agar nilainya itu tetap. Nah, di sini. Kemudian perintah di bawahnya yaitu ARR titik 2, 3, dan semua kolom lagi titik 2 saja, sama dengan ARR 3, titik 2, titik 2. Yang berarti kenapa 3 dan titik 2-nya ada di belakang 3, yaitu karena yang diambil itu baris setelah
3 baris pertama. Jadi 3 baris pertama setelah 1, 2, 3 yaitu baris ke-4, 5, 6. Dan lagi-lagi titik 2 saja yaitu semua kolomnya. Jadi untuk penempatan titik 2 ini menunjukkan kalau di depan di belakang yang pertama tadi, kalau ada titik 2-nya di depan, yaitu untuk ngambil 3 baris pertamanya, kalau ada titik 2 di belakangnya, ngambil 3 baris dari belakangnya. Nah, dari sini baris ke-4, 5, 6-nya akan berubah isinya menjadi seperti yang di variabel A atau penampung tadi, yaitu baris ke-1, 2, 3. Lanjut untuk perintah kolom 1, 2 menjadi kolom 3, 4, dan sebaliknya. Jadi kita ambil dulu ALR, semua baris, dan ngambil kolom 1, 2 untuk di copy. Setelah itu, semua baris dan kolom 1, 2 akan diganti isinya menjadi kolom 3, 4. Dan kolom 3, 4 akan mengisi kolom 1, 2. Sehingga setelah diprogramkan, sehingga setelah program dijalankan, maka bentuk matriksnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini array sebelum prosesnya, lalu array setelah diprosesnya. Ya, nah itu tadi. Ya, kalau sudah tidak ada soal lagi, itu tadi merupakan penjelasan dan jawaban saya terkait modul ke-1. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga penyampaian jawaban yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.